Nah, mungkin baru Rudi silakan dibongkar lagi terkait jaringan penghujat ini, Bang. Ini yang paling penting ya. Pertama, si Kudus TV, tolong ceritakan kembali orang ini sebenarnya siapa? Apakah dia akademisi, orang yang terdidik, punya ilmu basic teologi atau tidak? Bagaimana kronologis secara detailnya, tolong dijelaskan. Nanti baru setelah itu Bang Rudi jelaskan tentang jaringan penista agama ini atau yang memang sengaja untuk menghujat ini. Silakan dijelaskan, Bang Rudi. Ya, aku jelaskan dulu ya. Edis TV ini, Edis Tipu, saya bilang Edis Tipu ya. Dia itu dua kuliah, pertama di Lampung, DO. Nah, kemudian dia pindah ke Yogyakarta, ngambil hukum DO. Jadi dia 2 kali DO, ya. Maka kalian lihat kalau video lamanya dia kayak orang linglung, kayak orang stres. Ada itu dengan Nandar itu yang ditanya, kamu menurutmu Yesus apa Tuhan? Kalian gitu mukanya kan. Muka orang stres. Ya, ada itu. Saya dulu melihat dia kayaknya kawan ini stres, saya bilang. Cuman satu hebatnya dia, di dalam kestresan dia, bertutur kata tetap lembut. Ingat ya, di publik. Tapi kalau WA sama aku, di babi-babinya juga aku. Ada WA-nya. Habis, itulah munafik. Orang munafik itu, dia lembut, tapi begitu WA, segala macam makian semua dibuat ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, awal mulanya di sini dia itu adalah menurut yang saya pandang ketika kami berdiskusi di Skype dulu, dia ini pernah belajar sama saksi Jehovah. Ya. Makanya ketika dia mengeluarkan pernyataan Yesus bukan Tuhan, itu kan pertama kali sama aku. Dan waktu itu aku tayangkan ulang, Nandar lihat. Dan waktu itu saya sudah mulai mencoba-coba YouTube, maka Nandar berdiskusi sama Edis karena dia kan suka nantang siapa saja saya di sini dulu. Nah, kemudian itulah yang ditanya Nandar, Dis, menurutmu Yesus Tuhan atau enggak? Ya, kalau kamu tanya saya, bagi saya Yesus bukan Tuhan. Inilah hebatnya Sedis. Sekarang dia sudah terkenal, setiap dia live selalu mulutnya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi saya di WA-nya Rabu kemarin, dia tetap ngotot Yesus bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bongkar-bongkaran kembali memanas. Kali ini Rudi Yohanes hadir di Room Muslim, tepatnya di Room Yonatan Nandar, untuk membahas dan membuka berbagai hal yang selama ini menjadi bahan perbincangan panas, terutama soal Edis TV dan jaringannya. Di sini kita bisa melihat Rudi Yohanes melontarkan sejumlah pernyataan yang memancing reaksi dari banyak pihak. Tetapi seperti biasa, jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena di balik setiap bongkar-bongkaran selalu ada sisi lain yang menarik untuk dicermati. Nah, teman-teman, apakah kali ini Rudi Yohanes benar-benar membongkar fakta atau justru memainkan opini? Simak keseruannya di dalam video ini dan nanti silahkan teman-teman menilai sendiri. Oke, langsung saja mari kita simak videonya. Nah, jadi saya ulang ceritanya. Jadi tahun 2024 saya mencari donasi untuk kasus hukum Rudi Simamora agar sampai kasasi. Mulai dari dari ditangkap itu sampai kasasi, itulah biayanya cuma 150 juta. Waktu itu saya ditawari. Saya sampaikan dulu nanti sama Sob Katul Bekatul, teman-teman, dia ada di sini katanya. Oke, silakan. Ya. Kemudian disampaikan sama Sob Katul hari Minggu waktu Amerika. Hari Minggu malam saya ditelepon. Ternyata mereka tidak mau lagi membantu apologet yang di Indonesia. Alasannya apa? Ya nanti dia keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Jadi mereka bilang kita capek. Tapi kalau kalian mau berangkat ke Amerika, kami fasilitasi, kan itu. Alasan kedua, waktu kasus Gracia Velo, ini langsung ya diomongkan sama saya. Kalau nggak percaya, Sob Katul berapa kau kirim sama Gracia Velo bilang. Waktu itu mereka minta donasi 300 juta. Setengahnya itu dari Al Hayat Indonesia. Sob Katul Bekatul itu pimpinannya kan. Sebenarnya bukan Sob Katul pimpinannya. Nah, mereka mengirim ke Gracia Velo. Tujuannya dulu ya biar diurus baik begini. Rupanya tetap aja. Ya kasus itu naik dan ya hukumannya lumayan lah katanya kan. Jadi mereka kapok, nggak mau lagi. Daripada kalian bolak-balik katanya, udahlah berangkat aja semua ke Amerika. Nah, itu tahun 2024 sekitar November atau pertengahan November ya. Nah,
Dan di situ saya tolak. Kemudian tiba-tiba Edis sudah di Amerika. Nah ini ternyata memang sudah dipersiapkan. Sasaran Edis pertama berangkat, coba kalian perhatikan ke LA, Los Angeles. Disitulah markasnya Hereditary Gun Los Angeles. Jadi itu bukan kebetulan, memang disetting. Edis saja pertama kan tidak mengakui kan. Setelah aku kasih tahu posisi mereka, Edis mencak-mencak, marah-marah. Kan lucu. Kalau tidak mengakui ngapain marah-marah? Kau tunjukkan halaman orang, ya kan halaman orang, bukan halaman Edis. Nah, artinya itu benar bahwa si Edis kemarin di LA sekarang sudah pindah ke California. Kenapa saya tahu dia di California? Karena fotonya ada di California. Saya tahu, orang nggak tahu kan? Ya itu yang bisa saya pembuka dulu. Nanti RD-RD-nya naikkan aja, biar marah-marah dulu mereka. Ini sebelumnya itu ini kan aku sama Wak Labu kan udah lama juga nggak ngobrol nih. Cuman gini Wak Labu, ada sesuatu yang baru juga sebelum nanti disampaikan terkait motivasi kenapa membuka ini. Nah pertanyaannya gini dulu, udah lihat Yusuf Manubulu terbaru nggak? Udah, yang marah-marah sama Kapolri itu. Bukan, yang terbaru ini dia belum. menghujat langsung terang-terangan mengatakan bahwa Allah suhunya Muhammad kayak gitu. Ada dua. Oh enggak. Nah, belum. aku curiganya aku dia udah keluar juga nih. Aku nggak tahu nih kalau Bang Rudi dapat informasi. Kalau Yusuf Manubulu, aku paham kali. Gini. Waktu Yusuf Bulu ditangkap, salah satu pengacaranya ada temanku, ya. Dan dia datang ke sana dan apalah bercerita ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia juga habis-habisan, banyak ya. Makanya dia bisa 7 bulan. Setelah itu, dia langsung lari ke Australia. Dia hanya sebulan di Indonesia, hanya berbicara bla 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 bla, langsung lari ke Australia. Jadi sekarang Ucuk Bulu sudah lama di Australia. Kenapa dia lari ke Australia? Sebentar, nah berarti teman-teman, apa yang saya duga ini benar. Kenapa Ucuk Bulu berani menghujat total sekarang? Karena dia sudah di luar negeri. Betul berarti Bang Rudi? Betul. Konfirm berarti. Nah, lanjut. Jadi dia itu sudah di Australia, sudah. Nah, kenapa dia lari? Jawabnya sederhana. Pertama, dia khawatir, kan laporan ini satu video itu kan satu LP, videonya 100 laporan bisa masuk. Nah itu diungkapkannya, saya lari ke Australia ini tujuannya apa? Nanti dilaporkan ini laporan ini, aku bolak-balik penjara aja lah kerjaku katanya. Maka dia larilah ke Australia. Jadi jaringan ini sebenarnya ada 3 ya, Amerika, Eropa, dan Australia. Cuman yang di Australia ini dari info yang ku dapat itu dikomandai juga dari Amerika. Ya, jadi mereka tinggal pilih mau kemana. Nanti orang Amerika ini mengirim dana segala macam, menyiapkan segala tempat, itulah ke sana. Nah, fenomena yang cukup miris kini mulai terungkap. Jaringan sindikat penghujat yang selama ini aktif menghujat agama Islam ternyata tidak berjalan spontan, melainkan terkoordinir dengan rapi dan kini telah terpecah menjadi 3 kubu besar, jaringan Amerika, jaringan Eropa, dan jaringan Australia. Di balik aktivitas penghujatan itu ada donatur dan penyandang dana yang menyiapkan sistem perekrutan bagi umat Kristen yang gemar menghujat Islam. Mereka dijanjikan pekerjaan dengan satu tugas utama, yaitu menyerang Islam di ruang publik demi meraup donasi dan dukungan finansial. Sungguh ironis ketika penghujatan dijadikan ladang penghasilan dan ajang eksistensi. Siapa di balik ini semua dan bagaimana cara kerja jaringan tersebut? Nah, sebentar. Kenapa aku harus mengungkapkan ini? Karena begini, saya punya keresahan sendiri. Keresahannya itu apa? Ini sangat berbahaya loh. Hari ini kalau kita lihat di TikTok segala macam itu banyak orang emosi, marah dan sebagainya. Ya. Nah, dan ajaran Kristen itu tidak ada berkata begini, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku, ya, ajarkanlah, atau carilah, atau galilah isi Al-Quran, Nabi Muhammad, atau Islam. Itu nggak ada itu. Nah, ini lama-lama aku lihat pendukung saya di situ tidak mau mendengar firman Tuhan orang Kristen lagi, tetapi lebih senang mendengar Edis menghujat. Bagi mereka, setiap mereka menghujat, itu mereka sangat bergembira dan sangat senang. Sekarang aku jujur ya Rifa ya, waktu kalian dulu dilaporkan, kan aku orang paling menentang. Karena aku tentang, aku mau dilaporkan ke polisi, sampai aku minta maaf waktu itu. Nah, waktu itu aku diserang juga, Yudas Iskariot dibilang, ku ingatkan mereka,
percaya kalian akan menemui tembok yang sangat tinggi dan tebal. Dan akhirnya apa? Sekarang benar kan? Apa yang terjadi? Banyak orang kecewa. Mana suara kalian? Aku bilang, nggak ada, aku ejek-ejek mereka kan. Nah, begitu Syedis muncul, Edis ini dianggap pelampiasan amarah mereka kepada suatu proses yang nggak terlaksana ini. Bukan terlaksana, tapi bagi mereka ini lambat. Maka begitu Edis muncul, dia memaki-maki segala macam, orang ini senang. Ya sudah, kita berimbang, begitu ya. Maka dari itu aku berpikir, ini lama-lama sangat berbahaya. Hari ini orang hanya akan ribut di TikTok, besok enggak lagi. Begitu ada, maaf ya, itu akan terjadi di dunia nyata. Misalnya, ada orang ibadah dilarang, ada orang ini misalnya begitu. Atau, ada orang yang tertentu datang, mereka kenal, dilarang di situ khotbah atau dilarang entah apa. Itulah hal sederhana. Silakan, apa lagi? Nah, mungkin saya flashback dulu ke belakang Bang Rudi ya. Gelarnya udah ganti dari Wak Labu jadi Rudi Iskariot ya. Kalau dulu panggilan sayang dari saya tuh Wak Labu, teman-teman. Kalau dia manggil saya Nek Lampir ya, tapi nggak apa-apa. Dulu kami berdiskusi itu mengutamakan data, walaupun Wak Labu ya adalah namanya nggak mungkin dia betul kan. Tetapi tetap kami dulu itu masih komunikasi. Maksudnya kami masih mengedepankan edukasi. Nah, yang sekarang ini betul yang kata Wak Labu katakan, sekarang ini tendensiusnya tuh sudah panas sekali. Maksudnya sudah kelihatan ini arah kebenciannya tuh udah nampak kali. Sudah nampak sekali arah kebenciannya seperti yang dilakukan si Kudis TV ini. Nah, terakhir itu ya, kalau kita lihat saking ininya terjadi yang di Sumatera Barat itu tuh karena bisa jadi orang nonton si Kudis TV sakit hati gitu loh. Pada akhirnya nanti orang Islam ini, wah ini umat si Kudis TV nih katanya kan. Jadi akhirnya nanti kita terjadi perselisihan di Indonesia, sementara mereka enak-enak di luar negeri. Nah, mungkin Baru Rudi silakan dibongkar lagi terkait jaringan penghujat ini Bang. Ini yang paling penting ya. Pertama, si Kudis TV, tolong ceritakan kembali orang ini sebenarnya siapa, apakah dia akademisi, orang yang terdidik, punya ilmu basic teologi atau tidak. Bagaimana kronologis secara detailnya tolong dijelaskan. Nanti baru setelah itu Bang Rudi jelaskan tentang jaringan penista agama ini atau yang memang sengaja untuk menghujat ini. Silakan dijelaskan. Bang Rudi. Ya, aku jelaskan dulu ya. Edis TV ini, Edis Tipu, saya bilang Edis Tipu ya. Dia itu dua kuliah, pertama di Lampung, DO. Nah, kemudian dia pindah ke Yogyakarta, ngambil hukum DO. Jadi dia 2 kali DO, ya. Maka kalian lihat kalau video lamanya dia kayak orang linglung, kayak orang stres. Ada itu dengan Nandar itu yang ditanya, kamu menurutmu Yesus apa Tuhan? Kalian gitu mukanya. Sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat, itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Muka orang stres. Ya, ada itu. Saya dulu melihat dia kayaknya kawan ini stres, saya bilang. Cuman satu hebatnya dia, di dalam kestresan dia bertutur kata tetap lembut. Ingat ya, di publik. Tapi kalau WA sama aku, di babi-babinya juga aku. Ada WA-nya. Habis itulah munafik. Orang munafik itu dia lembut tapi begitu WA segala macam makian semua dibuat ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, awal mulanya di sini dia itu adalah menurut yang saya pandang ketika kami berdiskusi di Skype dulu, dia ini pernah belajar sama saksi Yehova. Ya. Makanya ketika dia mengeluarkan pernyataan Yesus bukan Tuhan, itu kan pertama kali sama aku. Dan waktu itu aku tayangkan ulang, Nandar lihat. Dan waktu itu saya sudah mulai mencoba-coba YouTube, maka Nandar berdiskusi sama Edis, karena dia kan suka nantang siapa saja saya di sini dulu. Nah, kemudian itulah yang ditanya Nandar, Dis, menurutmu Yesus Tuhan atau enggak? Ya, kalau kamu tanya saya, bagi saya Yesus bukan Tuhan. Inilah hebatnya saya, Dis. Sekarang dia sudah terkenal, setiap dia live selalu mulutnya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi saya di WA-nya Rabu kemarin, dia tetap ngotot Yesus bukan Tuhan. Siapa yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu oneness, kata dia ya. Nah ini, banyak orang nggak tahu. Ini hebatnya Jedis. Kenapa? Kalau di depan publik dia langsung terang-terangan mengatakan Yesus bukan Tuhan, tak ada yang berdonasi sama dia. Kalau tidak ada yang berdonasi dengan dia, boleh dipastikan, dia itu akan apa ya? Akan jadi gelandangan pertama. Karena, ini satu lagi yang kalian ketahui, Edis berkata dia menjual seluruh hartanya,
100.000 US dollar dibawanya ke Amerika. Jadi saya bilang, ternyata besar juga ya modal kamu untuk menghujat, saya bilang. Dia itu sampai mengeluarkan uang 1,6 M hanya modal untuk menghujat. Luar biasa kan? Jadi saya bilang, ngeri kali kok sampai 1,6. Sudah balik modal belum? Apa jawabnya? Sudah. Makanya saya tahu berapa uang yang sudah dia ambil dan berapa saldo dia sekarang, uang yang kan banyak ini rekening. Saya ini kan orang IT. Jadi dan saya punya jaringan agak luas ya. Jadi kapan dia ngambil uang saya tahu. Berapa yang dia ambil saya tahu. Begitu ya kawan-kawan ya. Dan alamat dia di mana saya tahu. Pergerakan dia kemana saya tahu ya. Nah, dia bingung sendiri. Pertama dia sangkal. Mana ada aku tinggal di rumah yang ditarikan. Besok-besok di WA-nya aku. Kurang ajar kau. Kau aja apa? Kau libat-libatkan orang begini bukan. Ya aku udah resah aja lihat kalian, aku bilang. Kalian itu pergi ke luar negeri. Tujuan kalian apa? Kami memberitakan firman Tuhan. Mana ada kau memberitakan firman Tuhan, aku bilang. Metatron, Sopkatul Bekatul, Edis, pokoknya semua yang lahir ke luar negeri kerjanya menghujat. Karena mereka dibayar untuk menghujat, dinafkahi untuk menghujat. Begitu tidak menghujat, mereka akan disuruh mencari nafkah sendiri. Nah ini mereka nggak siap, makanya mereka selalu menghujat. Jadi sekarang sudah ada tiga jalur: Amerika, Eropa, dan Australia. Ini tiga ini. Yang gagal berangkat, ini kesaksian ini ya. Pertama Mikana menolak, tidak mau dia. Kenapa dia tidak mau? Makanya si Botaktron bilang Mikana membongkar datanya si Edis, itu keliru. Tapi kalau dibilang Mikana yang dibujuk, betul. Karena dia jadi oneness, maka orang itu menolak. Mikana pernah dibujuk. Yang kedua Elia Miron. Elia Miron gagal karena dia sakit. Ada penyakitnya, aku nggak tahu penyakitnya. Baru yang ketiga, nggak tahu lah aku tuh. Baru yang ketiga yang gagal itu adalah si Kiamat. Kiamat itu gagal, ya. Tapi sakit sekarang juga lagi diusahakan. Kenapa? Sakit juga. Bukan sakit, bukan sakit. Saya nggak tahu, mungkin pas wawancara dia nggak lulus. Ya teman-teman, terungkap jaringan sindikat penghujat Islam yang terorganisir secara rapi dengan 3 basis besar: Amerika, Eropa, dan Australia. Mereka merekrut orang-orang Kristen yang gemar menghujat Islam, bahkan mendanai mereka untuk beraksi dari luar negeri agar lolos dari jerat hukum. Tujuannya jelas, menebar kebencian terhadap agama Islam demi donasi dan pengaruh. Ironisnya, dampak dan aksi mereka justru yang paling terasa di Indonesia, mengganggu ketentraman, membuat kegaduhan, mengganggu kedamaian, serta persatuan antar umat beragama di Indonesia. Nah ini, nah ada lagi, sekarang aku yakin sebentar lagi Oki akan mereka dekati. Nah ini yang aku khawatirkan Oki loh. Karena aku lihat Oki sudah mulai berani ya garangnya. Tapi mudah-mudahan dia kembali ke jalurnya relnya yang kemarin. Waktu berdebat sama Nandar, sama yang apa, lurus ya. Mudah-mudahan tidak terbujuk. Ada lagi, kalau nggak salah aku ada 5 orang itu. Cuman yang paling kupahami 3 orang ini. Gimana, Le? Doublingnya? Sebenarnya bukan mau ditanyakan. Bang Wan, saya mute dulu ya, Bang Wan. Oke. Lanjut Bang Faruk, lanjut. Tapi ada beberapa hal yang mau aku sampaikan di sini. Ya kan, kenapa saya naik? Kan ini jarang-jarang aku naik ke komalnya apa Bang Nandar nih kan, karena aku tengok Lai Rudi ada di atas. Jadi ada beberapa hal yang mau aku sampaikan di sini. Aku pernah dengar narasi dari Lai Rudi mengatakan kalau memang si Edis itu berbuat untuk agama Kristen, untuk Kristen, kenapa dia gak naikkan panti asuhan ke situ? Kalau aku salah dikoreksi dulu lah ya. Pernah nggak bilang ngomong kayak gitu? Aku pas scroll tuh denger. Cuman waktu itu nggak masuk pikiranku. Tapi kadarullah, kejadian ini, entahlah ya si Rudi tahu nggak kejadian di komalku. 3 minggu yang lalu, memang atas izin Allah itu ya, naik panti asuhan Kristen di komalku. Panti asuhan 5 bintang yang dari Medan, kan gitu. Ku naikkan ke atas, begitu mereka on cam, ini apa kok rame kalian anak? Bang, Om, kami dari panti asuhan katanya begini-gini. Cuman kan kalau saya pribadi dan kita semua apologet Islam ini kan, perdebatan itu hanya di komal saja.
Tapi di luar dari Komal, kita tetap saling mengasihi sesama bangsa Indonesia, sesama manusia. Saya izinkan dia di Komal, saya ajak nih teman-teman muslim nih untuk berbagi kepada panti asuhan itu. Udah, alhamdulillah dapatlah dananya waktu dia naik Komal itu 9,4 juta. Jadi aku sendirilah yang menghantarkan uang itu pergi ke sana. Sampai ke panti asuhan itu, aku tanya ini, kok bisa naik kalian ke Komalku, kan gitu. Nih maaf cakap ya, kalian kan Kristen nih. Kenapa nggak ada beban naik ke Komalku? Kalian tahu aku Komalku debat. Ternyata cerita naiknya itu begini. Yang ngajukan naik ke atas itu anak panti. Bapak pantinya tahu Bang Faruk, gitu loh. Tahu dia Bang Faruk, dan dia dari raut wajah dia sempat termakan dengan Komalnya Edis TV. Memandang Islam itu benci kali kepada Kristen. Makanya dia bilang gini, makanya kata dia, anak panti ini sebenarnya Bang Faruk yang bilang ke aku, naik kami, Pak, bangun dulu, kami naik ke Komal, penontonnya 1.800 kata dia. Komal siapa? Bang Faruk kata dia. Terkejut dia, bah, kok bisa naik kalian ke situ? Katanya, betul naik situ kalian? Iya kata dia. Jadi yang mau disampaikannya begini. Tapi ketika ini kusuarakan, teman-teman Kristen ini tutup mata, gitu loh. Apa yang mau kusuarakan? Ternyata pemilik panti ini sudah hampir setiap hari mengajukan permintaan naik ke Komal Edis untuk mencoba keberuntungan dia di Komal itu, tapi nggak dinaikkan. Jadi gue bilang, loh abang kenal sama Edis? Kenal bang, kata dia. Tapi pada kenyataan Komal abang yang naikkan aku, kata dia. Komalnya Edis nggak pernah naikkan aku, kata dia. Terus dia minta tolong kan, biar disampaikan ke dunia luar, khususnya kepada teman-teman Kristen, kan gitu. Jadi gue bikin nafiti, Komal panti asuhan itu tolong dinaikkan. Ke panti asuhan Kristen itu tolong dinaikkan dis, kan gitu. Tapi ya seperti dia bilang, herdernya Edis itu malah menggonggong, au katanya. Apa untungnya sama aku? Dan kejadiannya 2 kali. Setelah itu 2 hari yang lalu panti asuhan Kristen naik lagi ke Komalku, gitu loh. Dan kita pun layani, dan aku sendiri menghantarkan bantuan dari teman-teman juga ke sana, gitu juga. Juga beberapa kali naik ke Komalnya Edis, gitu loh. Jadi saya memandangnya gini, dahsyatnya ini, gitu loh. Apa yang dinarasikan Edis, kebencian yang ditebarkan oleh Edis, kan gitu, di Komalnya itu, sehingga sang Kristen, teman-teman Kristen sama teman-teman Kristen saja udah tertutup mata hatinya loh untuk kasihan kepada saudara-saudara Kristen yang di panti asuhan. Gak ada perubahan. Bahkan semalam 2 hari yang lalu waktu naik panti asuhan Kristen ke Komalku itu, di atas itu ada satu Kristen lagi mau berdebat kami, kan gitu. Terus lagi karena naik panti asuhan ini, aku kasih waktu lah dulu dia. Nanti kita break dulu debatnya, kan gitu. Namanya Master Teologia. Dia bilang dia transfer ke panti asuhan itu 1 juta. Salut lah aku bilang, cuma baru kaulah, aku bilang, yang Kristen yang kasih sama panti asuhan itu, kata dia. Saya bilang sama dia. Malamnya aku pergi ke tempat panti asuhan itu, mengantarkan uang titipan kawan-kawan, rupanya ditipunya panti asuhan itu. Gak ada ditransfer 1 juta itu. Dia bilang sama aku, dia bapak pantinya, bang, abang kenal nggak sama yang katanya udah transfer 1 juta itu? Kenapa? Gak ada ditransfernya bang, katanya. Kan abang dengar kan dia bilang, iya, aku bilang, gak ada ditransfer dia, kata dia. Aku nggak tahu, itu lawan debatku, aku bilang, bukan kawanku, kami kenal ya di Komal itu aja, aku bilang. Jadi yang mau aku sampaikan di sini ya buat teman-teman Kristen, masalah hujatan Edis itu urusan umat Islam. Hujatan dia yang disampaikannya kepada kami itu urusan umat Islam. Kalau kalian tidak mau mengurusinya, kalau kalian tidak memikirkan apa yang dipikir sama Lairudi dan teman-teman lainnya untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia ini, apa yang dibilang Lairudi benar. Kalau kalian termakan dengan perkataannya Edis, ya kan, umat Islam termakan ke perkataan Edis, gontok-gontokan kita di sini, terjadi perpecahan di sini. Edis dan juga teman-teman yang di Amerika sana nonton. Mereka nonton kita bacok-bacokan, nonton kita mereka saling bantai-bantaian gitu loh. Karena apa? Ditakutkan ya rasa kalian di Komal itu terbawa ke dunia nyata. Itu yang jadi masalah nantinya ya. Jadi buat Lairudi ya,
terima kasih sudah mengingatkan semuanya ya, terkhusus kita sesama pegiat dunia debat ini, dan juga para teman-teman di teman-teman muslim, dan buat teman-teman muslim yang ada di bawah yang menyaksikan ini, tetap jaga sikapnya ya kan, kendalikan emosionalnya ya, jangan dipandang rata semua. Tidak semua Kristen itu otaknya kayak Edis, tidak semua Kristen itu seperti Sopiatul dan yang lainnya. Kita yakin dan percaya masih banyak lagi teman-teman Kristen di luar sana yang baik hatinya, gitu loh, yang mau berdamai dengan kita. Kita tidak akan pernah memerangi orang yang tidak memerangi agama kita. Ya gitu lah ya. Makasih Uni. Aku tambahin. Lanjut. Ya teman-teman, kemarin telah diunggah video kunjungan Bang Faruk ke sebuah panti asuhan Kristen, di mana beliau menyerahkan donasi dari umat Islam sebagai bentuk kepedulian lintas iman. Menariknya, panti asuhan tersebut ternyata sudah berulang kali meminta bantuan untuk tampil di channelnya Edis TV, namun tidak pernah direspon. Ironis, karena Edis TV yang mengaku peduli pada sesama justru tidak menggubris saudara seimannya sendiri. Bahkan disebut dulunya adalah seorang rentenir, sebuah potret yang membuka mata tentang siapa yang benar-benar berbuat dan siapa yang hanya berbicara. Benar apa yang dikatakan oleh Bang Faruk itu ya. Kemarin saya mengatakan begini, daripada kalian menolong si Edis untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk aset dia, nanti rumah apologet itu dia buatkan tuh asetnya itu, banyak kali cakapnya itu. Sok-sok untuk rumah apologet, atas nama siapa? Kan atas nama dia. Ya, maka saya bilang, kau bangunlah gereja, uang kau 4M, kau kirim ke Indonesia 1M, udah bisa bangun gereja, panti asuhan dan sebagainya macam. Satu Bang Faruk yang nggak tahu, Edis itu bekas rentenir. Dia tidak mau menolong orang itu. Buktinya Pak Rudi Simamora minta tolong sama dia, dia tidak mau menolong, tetapi kalau Rudi Simamora meminjam uang 15 juta, dia mau, tapi dia bilang gini, tapi saya nggak di Indonesia, bagaimana saya mengurusinya itu layak membayar, katanya. Kan kurang ajar itu. Jadi Edis TV itu belum pernah saya dengar dia menolong sesama Kristen atau apalah, karena dia SSY. Dia bukan Kristen, banyak orang nggak tahu. Setiap orang bilang, kau kok melawan saudara seimanmu? Siapa saudara seiman saya? Edis, katanya. Edis itu bukan saudara seiman saya. Dia tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus punya Tuhan. Salib itu katanya rencana iblis. Malah seiman saya dengan dia, saya bilang. Ya, nah, satu orang-orang biar kalian paham ya kawan. Bedakan antara penghujat dan apologet. Apologet itu dia mati-matian mempertahankan imannya. Kalau penghujat, setiap ditanya imannya lari. Contohnya dia, ditanya ke Kristenan, lari ke Al-Quran, lari ke hadis, lari ke buku-buku, lari ke ini. Kan lawak dia. Dia tidak pernah untuk diam. Misalnya 1 jam dibuatnya, oke kalian tanyain aku. Nggak pernah. Dia tidak akan berani. Kenapa? Kalau dia sampai memberitakan Injil, percaya kalian, tidak akan ada yang nonton dia. Itu ditonton orang banyak, gara-gara dia menghujat Islam. Nah, ini satu kemarin, naik Zulfikar ke Komalku. Begitu dia naik, turun langsung aku di band ya. Naik dia bilang gini, kawan-kawan muslim, tolong kalian jangan naik ke Komal Edis. Yang memberi dia makan, itu kalian jadinya. Saya setuju, saya bilang. Jadi, kalau kalian ingin Edis itu tidak berkutik lagi, saya bilang, jangan kalian naik ke Komal-Komal dia, apalagi orang awam. Kan masalahnya orang awam ini nggak ngerti aku sih apa yang mereka pikirkan. Mereka pikirkan kalau dia berbicara sama Edis, berarti dia sudah bisa dia menentang si Edis. Karena si Edis terkenal saat ini kan. Saya bilang jangan. Ya, kalau 1 hari aja kalian tidak naik ke Komal dia, percaya dia tidak akan gulung tikar. Cuman memang untuk mengajak orang kan susah ya. Jadi itu yang mau aku tambah Bang Faruk, dia itu tidak akan pernah membantu orang karena masa lalunya rentenir. Halo, Rudi. Ya, terima kasih. Halo Ardiansa, selamat malam, lama tak jumpa. Iya, lama. Terakhir kali kita jumpa itu pas Rudi kabur dari saya itu ya. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa, kita akan diskusi biasa. Saya cuman kepingin tahu gitu kan.
Nama asli Edis siapa? Boleh nggak? Nama aslinya Edi Sidaputar, singkat aja. Cuman itu Ya. aja, Edis Cuman Sidaputar. itu. Iya. Dia pernah kuliah di mana? Di Universitas Lampung, Bandar Lampung itu sama di Jogja ini sebentar. Universitas Lampung. Oke, saya kepingin tahu aja karena berhubung saya orangnya suka Drop out dia. Tadi udah disampaikan Bang Rudi tadi DO, udah drop DO, out. dia DO. DO dia di 2 kampus. sama Cara melihatnya gini. Universitas Jakarta Lampung, Universitas Bandar sama Lampung di- Teknik Sipil ya. Ya, cari aja Teknik di sipil. apa itu? Ya, di apa namanya itu? Dikti itu kan ada itu. Edi Sidaputar buat, nanti muncul itu. Terus kuliah lagi di ilmu hukum, betul nggak? Ya, hukum ini apa namanya? Tapi dia mundur lagi. DO lagi. Oh iya, Karena betul. kayaknya dia ada kelainan penyakit jiwa juga dia tuh. Iya nih. Tapi dia kalau boleh tahu dia usia berapa, Bang Rudi? Sekarang Kelahiran sekitar 30 kelahiran tahun sekian berapa? lah itu mungkin. Kelahiran tahun berapa? Itu aku nggak tahu kelahirannya tahun berapa. Nanti ku cari saya. Oke, nggak apa-apa. Edi Sidaputar. Oke. Aku Ini cuman ada duanya nih. iya ada 2. Aku cuman pengen tahu aja, Bang Rudi. Masalah rumah apologet itu kan. Dulu sebelum diganti menjadi rumah apologet, Unirifa mungkin pernah inget nggak bahwasanya ada tertulis begini, donasi rumah Edis. Pernah nggak? Enggak tahu, saya enggak tahu itu. Bukan donasi ya, apa ya namanya ya? Apa namanya, Lerudi? Tulisannya apa dulu? Kalau dia selalu bilang itu kolekte. Kolekte rumah Edis, pernah nggak? Dan Ya, pernah. pernah kan? Nah, Ya, pernah. jadi pernah. pertanyaan saya gini, ya pernah kan, Ustadz Yonatan Nandar pernah kan? Pertama-tama dia ke sana. Universitasnya tadi Widya Mataram. Oh iya betul, Widya Mataram sama Bandar Lampung ya. Oke, kita lanjut. Jadi sebetulnya ini yang dibuat sama Edis, ini mau bikin rumah Edis atau rumah apologet ini? Rumah apologet isinya siapa? Kan dia dengan Udin Caikiti aja. Mereka peduli. Siapa Jadi- ke sana? Coba dulu. Jadi si Taipudin itu Nebeng sama Edi sekarang. nebeng sama Edis. Berarti Taipudin Iya. itu nggak punya rumah juga di sana. Gak punya. Dia jadi hidupnya numpang. Dulunya kan Pak Henry Tarigan ini punya apa namanya ya, kayak bedeng lah penginapan rumah dia kan. Disitulah mereka ditempatkan di satu ruang. Jadi Terus? semenjak terbongkar itu kelahi dia dengan Pak Henry Tarigan. Pak Henry marah sama dia gara-gara oleh si Edis. Pergilah si Edis dari situ ke California. Di sana dia menyewa tempat di daerah Kumuh berdua dengan Pak Udin Caikiti. Tunggu, yang kebongkar apanya Mas Edis? Pak Henry ini apanya yang dibongkar? Ya dia donatur semuanya kan. Donaturnya kebongkar, dia kebongkar. Gara-gara Dan aku Edis. tunjukkan alamat usahanya juga aku tunjukkan, alamat gerejanya juga aku tunjukkan. Pokoknya semua data beliau itu aku tunjukkan, ada itu kalau nanti nonton di AMC News ada itu. Dan itu langsung dihapus dia foto dia dari situ. Nah, jadi dia marah sama Edis. Ini gara-gara kau Edis. Akhirnya Edis kan agak sombong dia nih, pantang dibilangin. Akhirnya dia pergi dari situ, menyewa satu tempat berdua dengan Udin Caikiti. Itulah yang ditunjukkannya. Kan tidak ada kasur. Dia pembohong. Tidak ada kasur katanya, tetapi sarung bantalnya kan mewah-mewah itu. Ini hebatnya trik-trik saya di sini membohongi orang. Wah, ini divideokannya ruangannya, lemarinya aja hanya itu kan ya. Yang di syutingnya kan sebelah sini aja, sebelah belakang kan tidak ada. Ya. Jadi sekarang Edis itu lagi kumpul kebo sama itu Taipudin Udin itu. Caikiti. Ya, Udin Caikiti. Jadi mereka Caikiti, saling oke. mengeluarkan odol. Membantu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, Santai Butters. Waduh. Seru sekali ya Anda menjadi
Saya lanjutkan ya, karena saya ingin tahu habis. banyak soal Edis nih, Bang. Ya, Bang. silakan. Karena saya sebenarnya orangnya tuh mau ngurusi urusan orang lain seperti, tapi Nah, ini berhubung bergantian ya sekarang Bang udah Andi ya. gimana? Oh boleh, kalau mau gantian boleh, silakan. Setelah Bang Ardiansyah, Bang Andi Cilebes. Nah, Ya, Andi, silakan, apa silakan. kabar Andi? Silakan, Kemarin Bang dia Andi. ngundang saya Silakan. Enggak, maksudnya kita ganti buat Oten gitu. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan singkat sih. Siap, besarkan Ada dua. Kemal Bang. Oke. Ada dua singkat. Pertama, dosa apa sih yang mereka lakukan ini, Edis Tipu dan kawan-kawan, sehingga Walabi ini murka? Itu dulu. Ya, yang pertama begini, sebenarnya saya sudah lama melihat ini menjadi sesuatu yang nggak sportif ya. Kenapa? Dia itu menghujatnya itu nggak karu-karuan, itu sangat-sangat berbahaya menurut saya. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus itu kan akan berbahaya ya. Maka dia dulu pernah saya ingatkan, engkau kalau mau jadi apologet, jadilah apologet, jangan jadi penghujat. Datang dia bilang, iya bang, katanya. Dulu masih manggil abang. Ya teman-teman, semakin menarik dan semakin panas perbincangan seputar Edis TV yang kini diduga hidup sekamar alias kumpul kebo dengan Saifuddin Ibrahim di Amerika. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya nasib dua sosok penghujat Islam ini? Nah, netizen pun rame-rame menyerukan agar keduanya dipulangkan ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan semua ucapannya yang telah menyinggung umat Islam. Dan kabar terbarunya, ada seorang muslimah dermawan di Amerika yaitu Bunda Mila yang bersedia menggelontorkan dana sebesar 2 miliar rupiah ditambah lagi dari Bang Wan sebesar 1 miliar, sehingga total dana terkumpul sekitar 3 miliar rupiah. Dana yang disiapkan khusus untuk memulangkan Edis TV dan Saifuddin Ibrahim agar bisa menghadapi konsekuensi hukum di tanah air. Videonya sudah kita tayangkan, disimak di sini di thumbnail yang ini. Nah demikian teman-teman, kita tunggu kabar terbaru perkembangan dari perseteruan anak-anak Teos yang tentunya lebih panas dan lebih menghibur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.